sampai sekarang pernah nggak sih membedah lagi gitu tuh? Oke, ini konteksnya membedah agak-agak sedikit horor ya, sedikit horor ya soalnya. Kalau mau dikasih contoh boleh lah. Bener nggak sih? Sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya Ibu Rastiapati. Salah Pak, coba diulang lagi. Oh, namanya siapa ya? Kenalan dulu dong. Boleh. Tak kenal maka tak mau tak ya. Oke, ini siapa namanya, boleh dikenalin sendiri. Oke, mau yang lengkap apa yang ringkas Pak? Saya yang lengkap tahu, ada gelar tambahan di depan. Oke, mau disebutin? Kalau dengan gelarnya takut kepanjangan Pak. Oke, yang singkat aja. Siapa namanya Bu? Tadi Bapak salah soalnya. Mungkin tapi secara keseluruhan sih banyak memang yang sering salah menyebut nama saya. Jadi lengkapnya itu Rasti Piati. Oh, Rasti Piati, betul. Bukan Rastiapati ya? Bukan. Jadi banyak tuh di organisasi. Rasti Piati yang betul itu. Ibu, ya dipanggilnya Rasti, Pak. Rasti. Di depannya masih ada itu ya, gelar. Ada, tapi enggak disebutin, enggak apa-apa. Nanti ditanya aja. Saya perkenalkan, Bu Rasti ini adalah salah satu dosen keperawatan di dosen keperawatan di Universitas Bakti Husada Indonesia. Betul Pak. Betul. Oh, itu kirain hoax. Betul. Lebih tepatnya? Lebih tepatnya di mana? Enggak, maksudnya lebih tepatnya itu maksud saya tadi bilang bedah membedah itu karena beliau itu merupakan dosen di bidang keperawatan medikal bedah. Betul Pak. Gitu. Bu Rasti. Asal dari mana nih? Asalnya dari Sulawesi Selatan, Pak. Sulawesi Selatan. Iya, bukan Sunda ya? Bukan. Kalau dilihat dari logatnya itu apakah kelihatan, Pak, dari Sulawesi? Barangkali pernah ada temen dari Sulawesi? Enggak, belum. Oh, belum. Baru nih. Baru pertama kali ya, berarti saya itu juga kalau ibu nganggap saya teman. Teman kerja Pak ya? Iya, teman kerja. Betul. Bu Rasti itu dari Sulawesi Selatan. Iya, betul. Tepatnya di Makassar, tapi lebih ke Kabupaten Pinrang, Pak. Pinrang? Yes. Oke, iya pernah dengar mantan Bapak Presiden ini rambut saya Pinrang? Itu Pirang, Pak. Pirang ya? Habibie Ainun. Iya. Itu Parepare dulu, kota Parepare, kemudian Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pinrang, Sulawesi Selatan. Bapak udah pernah ke sana sebelumnya? Kalau lihat di Atlas udah. Kalau kesananya belum. Itu berapa lama Bu perjalanan? Perjalanan itu karena di sini kan tidak ada bandara ya Pak. Ada. Mana? Cirebon. Nggak ada bandara di Cirebon. Bukan bandara ya, apa ya? Stasiun. Landas aja sih. Di Buana tuh ada kalau nggak salah. Panggung. Iya ada Bu, tempat latihan. Buat layangan gitu tuh. Ada Bu, ada. Nah, nanti main deh Pak Cirebon. Ya. Kayaknya mikir banget gitu. Ada ya? Kok saya baru tahu? Saya belum pernah sih ya. Biasanya sih lewatnya di Tangerang. Kebetulan ada saudara di sana. Ada saya kerja di Tangerang. Jadi biasanya transit dulu nih Tangerang. Saudaranya cewek cowok Bu? Laki-laki Pak. Laki-laki. Sudah menikah. Kirim belum? Kebetulan. Kok kode ya? Gak apa-apa, ini boleh dilanjut nih Pak? Boleh, lanjut aja. Nah tadi kan ditanyain berapa lama perjalanan. Berapa lama perjalanan Bu? Perjalanan kalau di atas pesawat itu tidak sampai 2 jam Pak, sekitar 1 jam 50-an menit lah. Nah ini sampai nih Bandara Sultan Hasanuddin. Dari Sota dulu ke Sultan Hasanuddin sampai di Makassar, kemudian dijemput orang tua dan kan nyampe kota Makassar ya. Nah perjalanan karena macet tuh Pak, sebenarnya itu bisa sampai 1,5 jam 2 jam sampai rumah, cuma karena macet itu sekitar 3 jaman. Tapi macet itu emang tiap hari di sana? Hampir apalagi di kotanya tuh. Oh memang crowded itu ya, metropolis. Udah berapa lama Bu di Kuningan? Kalau udah berapa lama itu terhitung pertama kali ke Kuningan itu tahun 2020 bulan 2 itu sebelum Covid. Covid itu masuk ke Indonesia bulan 3 kalau nggak salah. Februari apa sih? Iya Februari sama Maret lah. Iya, nyampe di sini tuh tanggal 2. Tahu Ibu nyampenya tanggal 2?
Hari apa tuh? Di Tangerang waktu itu nyampainya. Iya betul. Terus ke sini diambar ade, kemudian masuk keterima itu tanggal 10. Sebenarnya sih ini masih terkait pengalaman ya, Pak. Kenapa jauh-jauh sih kerja di Kuningan? Waktu itu memang pengalaman kerja saya sebagai dosen pertama kali itu di Bandung, Pak. Oh, di pernah sebelum? Iya, Institut Raja Wali. Pernah ke sana, Pak? Pernah dengar? Belum. Pernah dengar? Dulu namanya Stikes Raja Wali. Enggak, belum. Itu saya kerja dari 2018-2019, jadi ada setahunan di sana. Kemudian sempat resign, balik ke rumah ke Makassar. Ke Makassar dulu, cuma berapa bulan ya, sekitar 2-3 bulan. Kemudian ada panggilan karena memang saya di tempat saya itu panas, Pak. Jadi saya tuh cari tempat yang memang yang adem. Waktu itu memang saya melamar salah satunya di Stiko ya dulu namanya Stikes Kuningan. Kemudian ada Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kemudian saya lupa. Yang satu saya lupa. Ya udah itu. Ada ya. Tapi tiga-tiganya tempatnya tempat adem semua. Iya. Tapi kalau Sukabumi enggak ya? Oh, Sukabumi agak panas. Agak panas ya, benar, di Pelabuhan Ratu. Ya pernah ke sana sih sebenarnya. Nah itu nggak tahu kenapa nih tiga-tiganya manggil sih, Pak. Cuman pertama kali panggilan itu di Stiko dulu. Di Stikes Kuningan dulu. Iya betul. Yang sekarang UBHI ya. Betul. Jadi pas wawancara dengan yayasan, kemudian dengan Pak Ketua waktu itu ya, pimpinan, kemudian kenalan sama teman-teman prodi ramah. Jadi mungkin ini saya katakan takdir ya, Pak ya. Jadi dalam banget ya takdir ya. Ya takdir. Jadi maksudnya ada yang menahan seperti itu. Akhirnya saya tidak jadi panggilan wawancara ke Sukabumi. Karena first impressionnya udah nyaman banget gitu ya. Iya, yang pertama karena kita sebagai dosen muda ya, Pak ya. Mungkin kalau urusan masih muda, Bu ya? Finansial itu ya masih muda dong, Pak. Jiwanya. Itu kalau packagingnya belum ya. Jompo ya. Kalau dari fisiknya sih jompo. Oke, tadi dari apa? Karena jiwa muda, kalau ngeliat dari apa tadi tuh penghasilan. Penghasilan itu nomor berapa nomor lah? 2 lah ya. Barangkali itu kalau kita sebagai dulu nomor 2. Dulu. Sekarang nomor 1. Oke, lanjut Bu. Pengalaman sih, Pak. Karena memang setiap institusi itu pasti ada positif dan negatifnya ya, Pak ya. Tergantung bagaimana kita menempatkan diri. Apalagi saya nih minoritas ya, saya katakan adalah bukan orang Sunda. Saya sukunya suku Bugis, Pak. Takut nanti saya kenal sama Pak Us, jiwa-jiwa Makassarnya takut muncul, Pak. Muncul kan? Ya. Saya sukunya suku apa ya? Saya sukunya ukuran 40 deh kayaknya. Suku ibu ini, suku saya ukuran 40 kayaknya, Bu. Bu, oke, Bu Rasti ya, Bu Rasti setelah maksudnya bukan malang melintang, setelah mencari kesana kemari dan akhirnya singgah di UBHI ya, Stikes Kuningan dulunya ya, sekarang jadi UBHI. Dan di awal pun alhamdulillah Bu Rasti sudah merasa wah nyaman banget nih di sini gitu kan, sampai ya buktinya kan sampai sekarang Bu Rasti masih bertahan di sini kan, dan mudah-mudahan mungkin nanti juga dapat jodoh orang sini gitu ya. Oh begitu ya, Pak? Kok nggak diaminin ya? Kayak atau udah ada di? Sepertinya agak sulit. Agak sulit untuk mengamini ya. Jadi ya dimanapun lah jodohnya ya, gitu aja gitu ya. Mudah-mudahan lah gitu ya. Tapi kan tetap mungkin mudah-mudahan kedepannya tetap di UBHI, Bu ya. Mudah-mudahan ya, Pak ya. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya, Bu ya. Iya betul. Oke, Bu Rasti, berarti kan udah beberapa tahun nih di sini, 2020 hampir 5 tahun lah. Ya, udah. Tahun kelima kan? Tahun kelima. Berarti udah lama sih di sini. Dan udah dikatakan udah lama ya kalau 5 tahun ya. Iya betul. Kok sempat kepikiran, Bu? Maksudnya kan apakah memang budaya sana gitu kan? Seorang wanita pun rela gitu kan untuk jauh
Oke. Merantau seperti itu. Oke, sebenarnya sih diizinin itu nggak 100% Pak ya. Namanya Dulunya. juga perempuan pasti orang tua khawatir dan lain-lain. Cuman memang karena saya dari dulu sekolah itu jauh Pak. Sekolah pesantren bukan beda. Anak pesantren dah. Anak pesantren. Santriwati ya. Jadi ini ya harusnya nggak bilang ya, takut kok nggak sesuai Image-nya gitu, nggak sesuai ya? gitu ya 6 tahun loh. Tapi pesantren saya itu termasuk pesantren modern Pak. Wah langsung ya, pesantren saya tuh modern. Siti Putri gitu. Jadi ya kan tetap pesantren. Iya perempuan semua, jadi insyaallah senakal-nakalnya seorang putri gimana sih Pak ya? Nakal banget sih. Nakal banget kan iya gitulah Pak ya. Kemudian kuliahnya jauh Pak di Yogyakarta. Iya betul di Yogyakarta. Udah biasa sih. Tapi orang tua udah masih sering main ke Kuningan buat tahu gitu. Pernah sekali orang tua pernah. Tahun 2023 akhir. Dan betah. Iya, Mama suka di sini karena dingin. Dingin ya. Dingin. Pengennya diajakin terus ke Palutungan tuh Pak. Oh iya. Sagov. Sagov. Iya, Mama sama Papa suka makan di sana. Iya nanti hampir. Masalahnya kan agak sulit ya Pak. Takut susah grabnya tuh. Betul. Tapi enak, mungkin enak lingkungannya kan, adem banget, pemandangannya, view-nya juga kan dingin, enak banget sih di sana gitu ya. Sama ini tahu kopecinya. Ya pulang kantor pasti titip itu ya nak gitu. Lama Bu waktu itu di sini? Sekitar 5 hari lah ya. Hampir. Karena perjalanan juga kan rugi kalau cuma kebetulan bentar. Memang saya 8 bersaudara Pak kebetulan. Jadi pisah-pisah tuh di rumah, nggak ada yang tinggal di rumah. Oh sekarang nggak ada yang tinggal malah? Nggak ada, hanya orang Ibu tua anak aja. Saya anak ketiga dari 8 bersaudara. Ketiga dari 8 bersaudara. Betah ya Bu ya, Kuningan, adem. Alhamdulillah sih betah. Makassar tuh terkenal dengan, betul nggak sih coto Makassar? Itu penyebutannya coto Bu? Coto iya. Bukan kalau soto kan beda beda Pak, karena dari kekentalan kuahnya tuh sedikit. Saya kira tuh sama, cuman karena memang pelafalan lagi. Penyebutannya tuh manja, coto gitu kan, coto Makassar gitu. Kalau asal usul penyebutan takut saya salah ya Pak ya. Nanti saya diamuk masa ya. Iya. Tapi memang namanya sih coto. Coto ya berarti ya. Oh, tapi kan harusnya, jadi kalau kangen harusnya orang sana itu pasti harus bisa biasanya. Iya, harusnya sih ya Pak ya. Belajar lah gitu ya Bu. Ya kalau takutnya saya belajar, saya nanti nyaingin Juragan Seafood. Oh iya, Juragan Seafood. Iya, betul. Juragan Seafood itu di mana ya? Oh ini ada kopinya ya. Bu barangkali minum kopi ya. Makan mau Bu? Boleh. Nanti pesen nasi goreng boleh? Nanti ya. Oke. Ini langganan juga, pelanggan saya. Kok tahu? Saya admin Bu di sini tuh. Di Juragan Seafood tuh adminnya. Yang ngebalesin chat tuh saya. Saya kerja. Bapak kerja 24 jam berarti ya? Iya. Jadi sepulang dari kantor, dari kampus, saya di sini admin. Bu, udah kemana-mana nih ya. Tadi kan Ibu tuh dosen keperawatan medikal bedah. Iya. Oke. Apa sih Bu medikal bedah tuh? Oke, nah sebelumnya memang kalau di keperawatan itu ada beberapa departemen ya, banyak, ada 9 departemen, dan saya adalah termasuk dosen di departemen keperawatan medikal bedah. Keberapa tuh? Departemen keberapa? Kan ada 9 departemen tuh. Oke, kalau secara urutan sih enggak. Oh, enggak ada urutan. Ya, betul, karena macam-macam. Ada keperawatan jiwa, manajemen, dan lain-lain, keperawatan anak, maternitas, banyak pada 9 departemen. Nah ini kalau keperawatan medikal bedah itu lebih ke kita membahas penyakit di ruangan dalam dan di ruangan bedah Pak. Di ruangan dalam? Iya, di ruangan dalam itu biasanya memang organ ada beberapa dalam. Iya, penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes mellitus. Kirain ruangan dalam di sini kan, ruangan luar berarti teras gitu. Oke. Iya ya. Harus penuh kesabaran ya ketika iya. Innallaha ma'asobirin. Nah, kalau boleh lanjut lagi? Lanjut, Bu. Kalau kasus di ruangan bedah itu biasanya memang karena setelah ada proses pembedahan ya, pada kasus-kasus misalkan dia patah tulang nih Pak, ada namanya itu adalah fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Ya memang harus dilakukan pembedahan seperti itu. Ada juga mungkin kecelakaan dengan trauma berat, trauma kepala, ada dinamakan adalah kraniotomi Bapak itu.
Berarti Ibu udah pengalaman banget membedah tuh. Kalau dikatakan membedah sih enggak ya Pak ya. Karena sebelumnya saya pengalaman kerja di rumah sakit itu enggak lama sebenarnya Pak. Pernah itu juga Bu ya, kerja di rumah sakit. Pertama kali kerja sebelum di rumah sakit saya pegawai honorer dulu di puskesmas Pak. Itu belum selesai nurse waktu itu, S1 saya lanjut. Tapi di kota ini? Di tempat daerah saya. Iya betul, itu Contoh kebetulan Makassar. Harusnya selesai S1 kan saya lanjut profesi nurse ya Pak. Cuman waktu itu saya sempat sakit, harus cuti 3-6 bulan, agak panjang sampai menunggu stase. Kemudian saya sudah pulih kembali, ada spasi waktu, takut skill saya lupa nih Pak. Jadi saya coba daftar sebagai pegawai honorer waktu itu di puskesmas tempat saya, deket sih Pak. Itu kurang lebih 1 tahun lebih, 1 tahun setengah kalau nggak salah. Iya betul. Kemudian setelah itu lanjut nurse, kemudian kerja di rumah sakit. Saya waktu itu dirawat di UGD sama ICU Pak. Itu biasanya kalau di rumah sakit sih memang kita rolling ya ruangannya. Ada tiap-tiapnya. Cuman memang kalau kita kerja sebagai perawat itu tergantung sih sama orang, individu lah Pak. Maksudnya saya tuh orangnya bosenan. Orangnya bosenan. Karena ketika selesai shift itu nggak ada lagi pekerjaan, nggak ada PR dan lain-lain. Jadi akhirnya kepikiran mau lanjut, akhirnya kuliah S2 seperti itu. Jadi banting setir lah dari yang tadinya mungkin di jadi akademik ya sekarang ya. Iya sekarang di akademik sudah ini tahun ke-6 berarti. Tahun ke-6 di Rejo. Ya, betul. Bisa gitu ya, maksudnya langsung banting setir aja bisa Pak. Atau maksudnya tadinya tuh karena ada bisikan apa gitu tuh, misalkan yang bukan bisikan karena itu ya tadi ya mungkin karena apa namanya ya itu tadi menunggu waktu shift habis kok gini-gini aja monoton mungkin ya pengen ada tantangan baru lah gitu kan. Iya, saya sukanya memang challenging. Wih, mantap. Berpetualang. Ya ngomong maksudnya statusnya masih bebas lah kemana-mana gitu Pak, gak ada yang status. Iya. Aduh salah ngomong deh. Ngomongin status ya. Jadi nanti ngomongin status ya. Oke, statusnya masih bebas. Iya, berarti masih bebas. Sampai sekarang pun masih bebas ya, Bu ya. Habis ini kalau semuanya nanti takutnya jadi jangan sampai dipecat ya, nauzubillah gitu. Jangan dong. Ya, Karena apa takutnya habis ini salah kata nih. Salah ngomong ya. Enggak, kalau yang status bebas itu kan maksudnya kan masih bebas tuh masih lonely lah ya gitu ya. Alone nggak sih Bu? Oke, Bu Rasti ya, udah 5 tahun lah, hampir tahun ke-5 di Kuningan dan alhamdulillah ya medical bedah ya. Tadi saya nanya tuh maksudnya pengalaman membedahnya tuh emang karena kan jarak waktu kerja di rumah sakit cukup sebentar, berarti kan belum terlalu banyak membedah ya Bu ya. Kalau bedah buku oke lah mungkin ya. Nah itu apakah maksudnya sampai sekarang pernah nggak sih membedah lagi gitu tuh? Ini konteksnya membedah agak-agak sedikit horor ya. Sedikit horor ya soalnya. Kalau mau dikasih contoh boleh lah. Bener nggak sih Bu? Soalnya gini, kalau misalkan orang tuh kalau udah dengar kata bedah tuh ya dipikirannya udah dibedah aja gitu kan, bener kan? Iya betul. Itu betul nggak sih Bu? Atau sebetulnya bedah tuh tidak seseram itu gitu tuh? Sebenarnya kalau dilihat mungkin di televisi nggak terlalu seram ya, tapi mungkin ketika kita sebagai pasien yang akan dilakukan proses pembedahan pasti ada rasa cemas, takut, apalagi baru pertama kali pasti. Tapi kalau kita sebagai tenaga medis yang udah biasa itu tidak menakutkan Pak. Itu kan sebagai salah satu bantuan kepada pasien kami ya supaya tidak terjadi resiko dan lain-lain. Tapi gini Bu, Ibu sebagai dosen nih sekarang ya, karena sebagai akademisinya sebagai dosen memberitahu ketika misalkan ada praktek nih ke mahasiswa. Mahasiswa kan karakter berbeda-beda. Iya, betul. Ada yang mungkin keberaniannya oke lah full 100%, atau yang mungkin 50%. Itu cara meyakinkannya. Kalian tuh harus yakin, karena kalau membedah nggak yakin tuh ya
bahaya juga kan? Benar nggak sih? Oke. Gimana tuh? Perlu diketahui bahwa sebenarnya yang proses pembedahan itu memang dibutuhkan ada beberapa tenaga medis, Pak. Itu diketuai oleh dokter bedahnya. Betul. Kemudian ada perawatnya, ada perawat anestesi, ada asisten dokter dan bagian-bagiannya lah gitu ya. Kemudian ketika ada mahasiswa praktek di ruang OKA ya, Pak ya, di ruang OKA itu memang mahasiswa itu cukup terbatas terkait tindakannya karena belum selesai nih, masih statusnya mahasiswa. Jadi hanya sebatas observasi, Pak. Jadi melihat proses dulu. Pembedahan itu gitu. Jadi dilihat karena biasanya untuk yang keperawatan itu kita melakukan caring, Pak, melakukan asuhan keperawatan. Jadi ada 5 tahapan, mulai dari pengkajian sampai tahap evaluasi. Itu yang harusnya inti ketika teman-teman ingin menjadi seorang perawat yang profesional. Cuman memang mahasiswa itu terkadang terbagi 3, Pak. Ada yang attitude-nya bagus, ada skill-nya bagus, ada knowledge-nya atau pengetahuannya bagus ya. Tapi seorang perawat yang profesional itu harusnya dimiliki ketiganya. Betul lah, terutama attitude-nya. Iya betul. Meskipun skill-nya bagus, kemudian pengetahuannya bagus, tapi attitude-nya kurang. Iya. Oh gitu ya. Berarti harus ketiga itu ya. Ketiga package itu ya tadi ya, attitude, knowledge ya, sama skill ya. Oke. Berarti ketiga itu harus dimiliki kalau untuk menjadi perawat profesional. Betul ya. Serem sih sebenarnya kalau misalkan perawat tuh ya biasanya ya orang-orang tuh pasti mikirnya, yang namanya perawat pasti ketemunya tuh jarum suntik, darah gitu kan. Nah, iya. Jangan sampai kalau semuanya ada cita-citanya sebagai seorang perawat nih, tapi takut fobia darah. Agak sulit juga. Sulit, ya? Jadi memang harus ini dulu sama fobianya, disembuhin dulu ya. Betul. Tapi pernah nggak sih Bu ada yang kejadian seperti itu, misalkan yang tadinya fobia, pernah dengar nggak sih yang tadinya fobia darah tiba-tiba kok bisa jadi perawat profesional, atau misalkan ngambil jurusan perawat, ada nggak sih? Kemungkinan pasti ada, pasti Pak. Ada ya. Seperti itu. Kalau saya ya posisinya itu saya suka nyuntik orang, tapi saya nggak suka disuntik sebenarnya. Ibu takut disuntik? Iya, karena tahu. Curang dong. Tahu nyerinya seperti apa. Pernah saya waktu itu masih nurse muda lah ya, Pak, mau nyuntik karena paling penting adalah bagaimana ketika kita berkomunikasi sama pasien kita, apalagi pasien dewasa, lansia, sama anak-anak itu tentunya berbeda komunikasinya ya. Nah, karena saya perawat dewasa ya, Pak ya, artinya ketika kita berkomunikasi sama pasien yang anak-anak atau remaja atau masih bayi kan itu memang ada perlakuan khusus seperti itu. Ketika mungkin takut sama jarum, kita katakan ini nggak sakit, hanya seperti digigit semut. Tapi semutnya semut apa dulu gitu kan? Iya betul, dijawab sama anaknya. Iya tapi semutnya 1000, kan jadi speechless gitu. Jadi pemilihan kosakata yang harus juga kita harus cara komunikasi juga harus itu ya, harus bisa lah meyakinkan gitu. Betul. Kan apapun itu, dan harus didampingin sama orang tuanya. Oke. Berarti ibu juga takut ya disuntik ternyata ya? Iya betul, bukan nggak suka sebenarnya, kalau jangan sampai sih ya. Jujur Bu, saya paling takut sama jarum suntik. Oke, kenapa Pak? Nggak tahu. Karena memang ada trauma barangkali. Ada. Kalau zaman dulu SD itu kan namanya dicutat tuh. Waktu cutat tuh saya sampai sembunyi di kolong meja karena saking takutnya. Waktu mau divaksin barangkali. Iya, vaksin. Kalau zaman di Sunda mah cutat ya. Apa cutat? Cutat. Ya, apa ya, vaksin ya? Vaksin ya, vaksin. Waktu SD ya. Yang suka ada tanda tuh Bu di sini. Betul, yang kayak viral anak-anak langsung lari langsung gitu. Menjerit, digigit. Itu salah satunya adalah Pak Uus. Zaman dulu cuman belum ada kamera gitu kan. Jadi aman lah gitu. Itu membuat trauma yang tidak bisa dihilangkan kayaknya Bu. Jadi setiap kali saya baru lihat jarum suntik aja, kayaknya udah berdebarnya tuh udah duduk gitu, udah nggak kuat banget gitu tuh. Jadi kalau sekarang gimana? Sampai sekarang baru lihat aja, sampai kan saya nggak berani kayak donor darah, apalagi kan donor darah jarumnya juga agak ini ya. Betul. Terus disedot juga ya. Insya Allah itulah.
sebenarnya sih kalau setiap orang lumrah sih Pak kalau takut sesuatu yang memang menyakiti gitu ya. Wajar, nggak masalah sih. Tapi kalau sampai berlebihan nah itu keterlaluan sih. Iya. Kalau sampai sekarang masih takut kayak keterlaluan. Cuman kayaknya kalau udah disuntik sekali ya nggak bakal ketagihan. Enggak lah, jangan sampai ketagihan juga kan gitu. Kacau kalau sampai ketagihan, Bu. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu ya, sudah memberikan apa ya istilahnya tadi sharing lah tentang bahwa sebetulnya tidak semenakutkan itu juga ya, maksudnya di keperawatan tuh gitu tuh. Karena menyenangkan tuh kan, menyenangkan. Hanya mungkin tadi fobia ya harus disembuhin dulu fobianya gitu kan. Betul. Cari tahu deh cara nyembuhinnya gimana, atau misalkan yang tergantung fobianya apa ya. Fobianya darah, ya udahlah tiap hari ketemu darah gitu kan. Atau apalah gitu ya, bisa cari tahu gitu ya. Oke, terima kasih Bu Rasti ya. Terima kasih Bu Rasti, sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman. Jangan lupa terus saksikan kelas tambahan di Info UBHI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.